Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas dengan tema yang sama dengan pertemuan di minggu lalu, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang peradaban Islam bidang pendidikan dan juga bidang ekonomi perdagangan. Nah, di hari ini kita akan mempelajari mengenai bidang militer, bidang pertahanan, dan bidang pertanian. Oleh karena itu, selalu simak pembelajaran hari ini dan jangan lupa untuk menulis semuanya di buku tulis SKI masing-masing. Peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang ketiga adalah di bidang militer dan sistem pertahanan. Di bidang militer, Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin tertinggi kemiliteran Daulah Ayyubiyah pada waktu itu sukses membebaskan tanah suci Palestina dari tangan tentara salib. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan juga Afrika. Kemajuan di bidang militer yang lainnya adalah banyaknya alat perang seperti kuda, pedang, dan juga panah. Selain itu juga ada burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam yang diberi nama Qol al-Jabal atau sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Ide membuat benteng ini adalah hasil dari pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Nah, itu adalah gambar dari benteng Qol Jabal atau yang lebih dikenal dengan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan agar bahan batu yang digunakan untuk membangun pondasi benteng tersebut itu diambil dari batu-batuan yang terdapat di piramid di Giza. Untuk memasuki benteng itu terdapat beberapa pintu utama, diantaranya yaitu pintu Fat, pintu Nasr, pintu Holk, dan pintu Luk. Kemudian terdapat juga saluran air yang berasal dari Sungai Nil yang pada masa itu menjadi bekal minum para tentara. Pada sebelah utara benteng Qol Jabal atau benteng Salahuddin Al-Ayyubi itu terdapat sebuah bangunan masjid, yaitu yang bernama Masjid Muhammad Ali Pasha yang terbuat dari marmer dan granit. Terdapat juga di dalam kawasan benteng Qol Jabal tersebut itu Museum Polis, Qasrul Jauhara atau yang disebut dengan Museum Permata yang menyimpan perhiasan raja-raja Mesir. Terdapat juga Matof Al-Fan Al-Islami atau Museum Kesenian Islam yang terletak di pintu Holk yang menyimpan ribuan barang yang melambangkan kesenian Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW.
Termasuk diantaranya adalah suratnya Rasulullah, suratnya Nabi Muhammad SAW yang dikirim untuk penguasa Mesir pada waktu itu yang bernama Mukaukis. Isinya yaitu adalah seruan agar Raja Mukaukis ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah yang keempat yaitu pada bidang pertanian. Kemajuan Daulah Ayyubiyah di bidang pertanian ditunjukkan dengan berbagai langkah untuk meningkatkan produksi pertanian. Sistem pertanian yang cukup maju sudah diterapkan. Terusan-terusan digali sebagai sarana irigasi. Begitu juga dengan pembangunan waduk dan bendungan untuk keperluan pengairan kebun dan pertanian. Pembudidayaan tebu secara resmi didukung untuk memenuhi permintaan yang besar. Produk panen seperti gula, gandum, dan kurma pun berlimpah. Itu adalah sebagai bukti keberhasilan sistem pertanian pada masa Daulah Ayyubiyah. Demikianlah materi pada hari ini mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Jangan lupa untuk menulis semua pembelajaran pada hari ini ya. Dan apabila dari kalian semua ada yang kurang difahami dari penjelasan saya tadi, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa langsung ditanyakan nanti ketika ketemu saya di sekolah. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.